Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sepriyanti Mahulau dari tingkat 2A. Saya akan menceritakan mengenai mata kuliah parasitologi. Di sini saya ingin memberikan tanggapan kepada Bapak. Sebelumnya terima kasih, Pak. Menurut saya selama 3 pertemuan ini cara Bapak memberikan materi sangat mudah untuk saya pahami, dan saya sangat semangat untuk mengikuti mata kuliah Bapak dan lebih tertarik untuk mengenal mata kuliah parasitologi. Ini saja tanggapan dari saya. Ini rangkuman yang saya rangkum dari pertemuan 1 sampai 3. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Parasit yaitu suatu makhluk hidup yang merugikan inangnya. Parasit di bidang kesehatan terbagi menjadi 2, protozoologi atau protozoa dan helmintologi atau helmintes. Protozoa terdiri dari satu sel, yaitu amoeba, flagellata, protozoa ciliata. Helminten terdiri dari 2 sel atau lebih, nematoda, cestoda, dermatoda. Filium Platyhelminthes klasifikasikan menjadi 2 ordo, dan Pseudophilidae. Pseudophilidae tapeworms yaitu Diphylobacterium latum dan Spiromera. Sedangkan Pseudophilidae tapeworms yaitu Taenia saginata, Rhinococcus granulatus, Hymen lepisnana. Morfologi Diphylobacterium latum. Ukuran cacing dewasa hingga 10 meter atau lebih. Sculex berbentuk seperti sendok dan panjang 2-3 mm dan lebar 1 mm. Strobila terdiri dari 3.000 sampai 4.000 proglotid. Siklus hidup. Penularan dari ikan hidup di ileum manusia. Telur yang tidak berembrio akan melewati fase inang yang definitif. Menular ke telur akan berkembang menjadi embrio di dalam air melalui 3 fases. Pada fases ketiga yaitu solide embrio dan akan menerus telur dan diare oleh inang perantara pertama. Cacing berkembang di rongga tubuh perantara pertama yang sudah terinfeksi akan dimakan oleh hospes perantara kedua, biasanya ikan kecil. Ikan kecil yang terinfeksi akan dimakan oleh ikan yang besar. Ikan yang besar akan terinfeksi dimakan oleh manusia. Taenia saginata dan Taenia solium. Taenia solium terdapat pada babi. Tersebar di seluruh dunia kosmopolit. Di Indonesia, terinfeksi cacing ini endemis di beberapa daerah di Irian Jaya, Bali, dan Sumatera Utara. Taenia solium hidup dalam usus halus manusia yang menjadi hospes definitifnya, sedangkan larvanya ditemukan di dalam jaringan organ tubuh babi yang bertindak sebagai hospes perantara cacing. Larva hidup di dalam tubuh babi, dan ketika manusia mengkonsumsi daging babi, maka larva tersebut akan berkembang di dalam tubuh manusia. Siklus hidup termaksud parasit zoogenesis yang dapat ditularkan dari babi ke manusia. Manusia bertindak selaku hospes definitif yang menjadi tempat hidup cacing dewasa. Larva cacing terdapat dalam bentuk kista di dalam jaringan dan organ babi yang bertindak sebagai hospes. Taenia saginata pada daging. Namanya Taenia menyebabkan infeksi pada manusia yang disebut Taeniasis saginata. Penyebarannya bersifat kosmopolit dan dilaporkan secara luas dunia. Larva cacing umumnya tidak menyebabkan sitis korosis bovis pada manusia. Di dalam tubuh manusia, cacing dewasa hidup di dalam usus halus bagian atas dan dapat bertahan hidup sampai 10 tahun lamanya. Siklus hidup. Cacing dewasa terdapat di usus manusia. Telur cacing keluar bersama tinja penderita, kemudian telur cacing termakan sapi atau manusia. Cysticercus bovis terbentuk di organ jaringan sapi tetapi tidak
di manusia. Setelah itu si Stegosaurus termakan manusia.